Kan seperti tadi di awal saya bilang bahwa pembuktian ini adalah sebuah upaya untuk menjelaskan atau meyakinkan. Kalau di dalam persidangan adalah meyakinkan hakim, ya kan? Ya. Bahwa mengenai suatu perkara atau mengenai suatu sengketa atau suatu kejadian, jadi membuat terang itu. Nah, itu fungsi pembuktian sebetulnya, Mas. Itu aja. Nah, kalau di masalah G ini kan belum sampai ya ke persidangan. Jadi yang memang kebutuhan dia hanya meyakinkan, berusaha meyakinkan masyarakat bahwa itu bukan dia. Ya, itu hak setiap orang untuk seperti itu, gitu, Mas. Iya, itu kita tunggu nanti ya bagaimana proses hukum selanjutnya. Iya, Apakah betul. berhasil meyakinkan atau malah sebaliknya. Ya, makanya kan, ya kan polemik di masyarakat berkembang banyak. Itu dialah, itu bukan dia ya. Makanya tapi kan kembali lagi bahwa seberapa berhasilkah dia membuktikan dalilnya bahwa itu bukan dia, itu aja sih sebetulnya gitu. Ya, sekarang kita berpraduga tak bersalah dulu terhadap artis tersebut ya, Mas ya. Ya betul. Ya artinya selama tidak ada penjelasan yang valid atau tidak ada penjelasan yang resmi, ya sudah, itu kita tidak bisa langsung menuduh bahwa dia melakukan itu gitu kan. Gitu. Ya biarkan saja, maksud saya namanya juga kan, ini namanya kan opini ya kan, tapi jangan sampai menggiring maaf, menggiring sebuah opini gitu loh, bahwa oh iya itu memang dia memang begini ya, itu kan udah menggiring opini, itu yang nggak baik. Artinya opini pribadi mungkin boleh tapi itu disimpan gitu kan, jadinya permasalahan nanti si artis ini bisa membuktikan bahwa memang itu dia ya, atau bukan dia gitu, maaf, dia bisa membuktikan bahwa itu bukan dia, kan kembali lagi masyarakat yang terlanjur beropini ya, dia bisa meyakinkan sejauh mana dia bisa meyakinkan masyarakat, itu aja, Mas. Ya, kembali lagi ke topik utama kita kali ini yaitu tentang Baik. bukti dan barang bukti. Memang Ya, sangat diperlukan sekali untuk mengungkap suatu peristiwa hukum, apakah itu perdata maupun pidana. ya. Gimana, Mas? Maaf, diulang. Ya, jadi memang dalam penegakan hukum, alat bukti dan barang bukti ini memang sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk mengungkap suatu peristiwa hukum, apakah itu perdata maupun pidana. Iya. Jadi memang kalau bukan penting lagi, Mas. Jadi pembuktiannya itu bagian dari hukum gitu loh. Jadi memang itu yang harus dilakukan. Jadi sebuah perkara atau artinya sebuah perkara itu memang harus melalui proses pembuktian. Sebagaimana contoh di dalam di dalam perdata, di dalam hukum perdata, bahwa ya ada asas yang mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Contoh misalnya saya dalam hukum perdata, saya mendalilkan bahwa saya memiliki sebidang atau tanah dalam bidang satu tersebut itu punya saya gitu kan. Ya, akhirnya kalau itu saya ungkapkan di pengadilan, berarti ada kewajiban saya untuk membuktikan bahwa tanah di bidang satu itu ya memang saya. Makanya saya mengajukan bukti. Apakah bukti yang saya ajukan gitu kan? Alat bukti yang saya ajukan berupa surat, ya kan? Surat apa gitu loh, ya kan? Alat bukti yang saya ajukan berupa surat. Lalu barang bukti apa gitu kan? Barang bukti yaitu surat itu adalah sertifikat gitu loh, Mas. Kurang lebih seperti itu. Jadi pembuktian itu adalah bagian integral daripada sebuah sistem hukum. Gitu. Jadi dia tidak terpisahkan. Gitu, Mas. Jadi dalilnya siapa yang berani mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan kalau dalam perkara perdata. Ya, betul. Ya, bukan dalam perkara perdata aja, maaf. Jadi
rata-rata sistem hukum kita menganut itu. Misalnya, kita juga bicara dalam pidana, dalam hukum pidana. Misalnya, jadi kan jaksa kan mendakwa. Dakwaan itu adalah sebuah dalil atau ada sebuah tuduhan gitu kan, bahwa si A ini melakukan pidana pembunuhan terhadap si B. Nah, berarti beban pembuktian gitu kan, maksudnya beban pembuktian itu adalah beban siapa yang harus membuktikan dalil tersebut adalah terletak pada jaksa, gitu kan. Nah, Nah, jaksa harus membuktikan bahwa fakta hukum secara fakta berdasarkan hukum bahwa si A ini yang membunuh si B misalnya gitu. Lalu apa yang menjadi hak daripada si A ini? Hak dari A adalah membela diri. Dia pastikan dalil dia, tidak, saya tidak membunuh si B gitu. Maka itu dia juga terbebani oleh beban pembuktian bahwa dia tidak membunuh gitu loh. Yang seperti saya yang seperti saya sampaikan tadi mengenai perkara saya itu yang di Tanah Toraja gitu loh, bahwa si terdakwa ini memberikan beban pembuktian berupa CCTV yang menyatakan bahwa dia tidak ada di lokasi kejadian. Nah, pada akhirnya ya. dan ternyata berhasil mempengaruhi hakim untuk mengambil kesimpulan, oh berarti tidak mungkin ini orang ini berada di dua tempat dalam satu masa gitu loh, Mas. Ya, oke. Ya betul. Sementara jaraknya jauh sekali antara Toraja dengan Makassar. Dengan Makassar 12 jam itu, Mas, kalau naik kalau melalui jalan darat kan gitu.